Kita diajarkan bahwa proklamasi adalah puncak perjuangan. Tapi tak pernah diajarkan bahwa beberapa tokoh besar justru ingin menundanya. Bukan karena takut, tapi karena terlalu percaya pada penjajah. Dan sejarah menutupinya rapi. Sejarah kemerdekaan Indonesia tidak sesuci yang sering kita dengar di sekolah. Di balik gegap gempita 17 Agustus 1945, di balik pidato Bung Karno dan bendera pusaka yang dikibarkan, ada kenyataan pahit yang jarang dibicarakan, bahwa kemerdekaan hampir saja gagal. Bukan karena penjajah, tapi karena mereka yang ada di dalam sendiri. Siapa mereka? Mereka adalah para tokoh elit nasional, para pendiri bangsa yang kini wajahnya terpampang di dinding-dinding sekolah. Soekarno, Hatta, para petinggi golongan tua. Mereka dihormati, dijadikan simbol berjuangan. Tapi jarang sekali kita diajak bertanya, mengapa mereka menolak memproklamasikan kemerdekaan lebih awal? Peristiwa ini bermula saat Jepang mulai kalah dalam Perang Dunia II. Di banyak tempat, tentara Jepang mulai mundur. Rakyat tahu, ini saat yang tepat untuk merebut kemerdekaan. Tapi saat desakan muncul agar kemerdekaan diproklamasikan segera, Soekarno dan Hatta menolak. Mereka lebih memilih menunggu janji Jepang yang katanya akan memberikan kemerdekaan secara resmi pada waktu yang ditentukan oleh mereka. Janji siapa itu? Janji dari negara penjajah yang sudah menjajah kita selama 3,5 tahun. Sikap ini menimbulkan kekecewaan besar dari golongan muda. Mereka melihat, kalau kita menunggu, kita akan kehilangan momentum. Kalau kita lambat, Belanda akan kembali bersama sekutu. Dan kalau itu terjadi, kita harus mulai dari nol lagi. Rakyat sudah siap, Jepang sudah lemah, tapi para pemimpin bangsa justru terbelenggu dalam keraguan dan diplomasi yang terlalu hati-hati. Inilah awal dari yang disebut sebagai pengkhianatan elit. Golongan muda, seperti Sultan Syahrir, Wikana, Khairul Saleh dan kawan-kawan, menganggap bahwa menunggu Jepang adalah bentuk kolaborasi. Mereka tidak ingin Indonesia diproklamasikan sebagai hadiah dari Jepang. Mereka ingin Indonesia merebut kemerdekaan sendiri, atas nama rakyat, bukan atas restu penjajah. Tapi pandangan mereka ditolak. Bahkan ketika berita kekalahan Jepang mulai menyebar, saat bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki, para elit tua tetap diam. Mereka tetap bertahan pada agenda Jepang. Mereka tetap memilih jalur resmi, yang dalam situasi itu berarti menunda kemerdekaan. Pada malam tanggal 15 Agustus 1945, kekesalan para pemuda mencapai puncaknya. Mereka datang menemui Soekarno di rumahnya. Mereka memaksa agar proklamasi dilakukan besok tanggal 16. Tapi Soekarno menolak. Bung Karno justru bertanya, siapa yang akan menjamin revolusi ini tidak gagal? Lalu berkata, saya tidak mau Indonesia berdiri di atas kekosongan kekuasaan. Bayangkan, saat rakyat ingin merdeka, saat pemuda siap bertaruh nyawa, pemimpin justru menolak dengan alasan stabilitas dan legitimasi. Apakah ini bentuk kebijaksanaan? Atau justru ketakutan yang dibungkus dengan retorika nasionalisme? Perbedaan ini tidak bisa lagi ditutupi. Maka, pada dini hari 16 Agustus, para pemuda bergerak. Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok, sebuah daerah kecil yang jauh dari Jakarta. Tapi benarkah itu penculikan? Atau sebenarnya itu adalah kudeta diam-diam terhadap elit tua yang dianggap terlalu lambat? Tujuannya satu, menjauhkan Soekarno dan Hatta dari pengaruh Jepang dan para birokrat tua, agar mereka bisa berpikir jernih dan akhirnya memproklamasikan kemerdekaan sebagai tindakan revolusioner, bukan sebagai hasil kompromi. Dan benar saja, di Rengas Dengklok, Soekarno mulai melunak. Ia mulai memahami bahwa penundaan hanya akan membuka celah bagi kembalinya penjajahan. Tapi sekali lagi, proses itu tidak sederhana. Karena setelah dibujuk kembali oleh Ahmad Subarjo, Soekarno dan Hatta akhirnya kembali ke Jakarta. Dan tahukah kamu, proklamasi akhirnya dilakukan pada 17 Agustus bukan karena inisiatif Soekarno, tapi karena tekanan dan desakan dari berbagai pihak, termasuk para pemuda. Pertanyaannya sekarang, mengapa kita tidak pernah diberi narasi ini secara utuh? Mengapa sejarah menutup fakta bahwa elit tua awalnya menolak merdeka? Mengapa tokoh-tokoh muda yang mempercepat kemerdekaan justru hanya disebut penculik Soekarno? Kenapa tidak disebut penyelamat kemerdekaan? Jawabannya sederhana.
Sejarah ditulis oleh mereka yang menang, bukan oleh mereka yang benar. Setelah kemerdekaan tercapai, tentu saja tokoh-tokoh senior mengambil alih posisi dalam pemerintahan. Mereka menulis sejarah sesuai kepentingan. Mereka menekankan bahwa semua sudah sesuai rencana, bahwa tidak ada konflik internal, bahwa proklamasi adalah hasil dari kebijaksanaan bersama. Padahal jika para pemuda tidak bergerak, Indonesia mungkin tidak akan merdeka tanggal 17. Mungkin kita akan menunggu Jepang, mungkin kita akan dijajah lagi oleh Belanda, atau mungkin kita tidak akan pernah merdeka sama sekali. Itulah ironi sejarah kita. Para penunda kemerdekaan justru disebut pahlawan besar. Para pendesak kemerdekaan justru dikerdilkan sebagai pengganggu. Padahal tanpa mereka, sejarah kita mungkin hanya akan berakhir sebagai catatan niat yang tak pernah terwujud. Dan yang lebih menyakitkan, pengkhianatan itu tidak pernah diakui, tidak pernah diminta maaf, tidak pernah dibicarakan. Kita hanya tahu yang tertulis, dan yang tertulis adalah kebenaran versi pemenang. Seandainya para pemuda tidak bergerak, mungkinkah kita akan merdeka tanggal 17? Atau mungkinkah kita tak akan pernah merdeka sama sekali?